Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada acara siang hari ini, terutama kepada rekan-rekan wartawan yang selama ini telah menjadi partner BPTJ untuk memberitakan hal terkait dengan transportasi di Jabodetabek. Pada siang hari ini adalah kegiatan Jumpa Pers pertama yang diselenggarakan BPTJ pada tahun 2021. Dan karena masih masa pandemi, maka kegiatan Jumpa Pers kali ini juga kita laksanakan secara virtual, seperti halnya yang pernah kita lakukan pada tahun kemarin. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi efektivitas penyampaian pesan yang ingin kita sampaikan. Pada siang hari ini, saya Budi Raharjo, Humas BPTJ, akan memandu kegiatan Jumpa Pers bersama tentang hasil monitoring implementasi protokol kesehatan pada layanan angkutan umum massal di Jabodetabek yang diselenggarakan secara bersama oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, dengan Ombudsman dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berlangsung 3 hari sejak hari Selasa lalu hingga hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan sebagai bentuk pengawasan implementasi protokol kesehatan pada layanan angkutan umum massal perkotaan di Jabodetabek yang telah dilakukan selama masa pandemi. Di dalam kegiatan ini akan menyampaikan materi Ibu Kepala BPTJ, Ibu Polana B. Pramestri, Finli dari Ombudsman, dan juga Bapak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini akan menampilkan terlebih dahulu video singkat yang mungkin bisa menjelaskan atau memberikan latar belakang mengenai kegiatan kali ini. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melaksanakan kegiatan monitoring implementasi protokol kesehatan di angkutan umum massal perkotaan Jabodetabek. Kegiatan dilaksanakan mulai Selasa 16 Februari 2021 sampai dengan Kamis 18 Februari 2021 ini dilaksanakan dalam rangka mendukung konsistensi pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada penyelenggaraan transportasi umum massal perkotaan di Jabodetabek selama pandemi COVID-19. Kegiatan monitoring sendiri dilaksanakan di 21 titik sarana dan prasarana moda angkutan umum massal di Jabodetabek, baik itu pada moda KRL, MRT, Transjakarta, LRT Jakarta, serta terminal-terminal bus di Jabodetabek. Baik, demikian video singkat yang menggambarkan aktivitas kegiatan monitoring yang kita lakukan. Untuk selanjutnya langsung kepada Ibu Kepala BPTJ, Ibu Polana B. Pramestri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi atas introduksi perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak Alvin Lee, juga kepada Ketua YLKI Pak Tulus Abadi, dan juga tentunya kepada semua rekan-rekan media yang hadir pada acara jumpa pers pada siang hari ini. Pertama-tama sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap rekan media yang sudah hadir pada kegiatan jumpa pers pada hari ini. Tentunya ini adalah jumpa, barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa ini adalah jumpa pers yang pertama dari BPTJ di tahun 2021. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil kegiatan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan pada angkutan umum perkotaan di Jabodetabek seperti yang disampaikan oleh Pak moderator tadi atau Pak Budi, yang dilaksanakan oleh BPTJ bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia, di mana dilakukan monitoringnya atau survei atau semacam monitoring sejak tanggal 16 Februari sampai dengan hari ini masih berlangsung. Dan tentunya tujuannya tentunya tadi sudah disampaikan untuk memastikan terpenuhinya penerapan protokol kesehatan sebagaimana disampaikan atau dirujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dan diubah pada dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 juga ada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 serta Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 serta, dan ada satu lagi yang menjadi acuan kami adalah Surat Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2021 yang terbaru. Adapun kenapa kami melakukan ini, karena tentunya kita semua tahu bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi dan protokol kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam hal ini untuk semua sektor termasuk kami di Kementerian Perhubungan dan khususnya di transportasi perkotaan, bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi kunci untuk memutus mata rantai atau mengurangi penularan COVID-19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini. Sekali lagi kami dalam rangka penerapan protokol kesehatan ini di angkutan umum, hal penting yang perlu dijadikan pemikiran semua masyarakat bahwa pada saat ini masih masa pandemi dan ada penerapan PSBB di mana transportasi tetap disediakan. Sekali lagi transportasi publik tetap disediakan oleh Kementerian Perhubungan juga di wilayah Jabodetabek yang merupakan wilayah aglomerasi terbesar di Indonesia. Tentunya transportasi yang disediakan itu untuk melayani kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi bukan berarti semua masyarakat melakukan kegiatan, namun hanya masyarakat yang memang benar-benar memerlukan dan sesuai dengan ketentuan masih diizinkan untuk melakukan kegiatan. Itulah yang dilayani atau difasilitasi dengan angkutan publik. Untuk melihat sejauh mana kebijakan penerapan protokol kesehatan penyelenggaraan angkutan perkotaan di Jabodetabek agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi tadi BPTJ sudah melakukan kegiatan survei bersama Ombudsman dan YLKI, di mana secara umum dapat disampaikan bahwa kami melakukan 3 hari, sudah 3 hari. Hari pertama yaitu tanggal 16 Februari, survei dilakukan dari keberangkatan stasiun Bogor, kemudian stasiun Cikarang, terminal Lebak Bulus, stasiun LRT, terminal Pinang Ranti, dan terminal Kampung Rambutan, semuanya dari wilayah penyangga menuju ke Jakarta.
Kegiatan dilaksanakan dari pagi sampai dengan selesai. Sedangkan pada hari kedua juga dari keberangkatan dari Terminal Ragunan, Puri, Beta Ciledug, Terminal Harmoni, Terminal Poris Pelawat, Stasiun Sudimara, Stasiun Sudirman ke Bandara, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Maja, dan Stasiun Bogor ke Stasiun Jatinegara. Hari ketiga, hari ini tanggal 18 Februari, keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang, dari Jakarta rata-rata dari Pulau Gebang, dari Tanjung Priok, Kalideres, Stasiun Manggarai, menuju ke Stasiun Nambo, Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Tanjung Priok, dan Stasiun Tangerang menuju Stasiun Duri. Dari hasil kegiatan monitoring sampai dengan siang hari ini, secara umum dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan angkutan umum perkotaan pada moda kereta api dan moda transportasi darat, serta masyarakat sebagai pengguna jasa atau penumpang, semuanya hampir sebagian besar alhamdulillah sudah memenuhi ketentuan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terkait dengan ketaatan penggunaan masker, secara garis besar, petugas maupun pengguna transportasi publik, penumpang, dan petugas telah mematuhi penggunaan masker pada saat persiapan keberangkatan di terminal ataupun stasiun. Kemudian dalam armada, baik itu kereta maupun bus, dan setelah turun dari sarana transportasi, masih terpantau atau dapat dikatakan memenuhi semua ketaatan terhadap penggunaan masker, walaupun ditemukan 1-2 penumpang tidak memakai masker secara baik. Memakai masker namun dipakainya tidak benar, misalnya masker diturunkan ke dagu atau di bawah hidung. Ketiga, ada terkait dengan ketaatan antri dan jaga jarak. Berdasarkan uji petik yang dilakukan, pengguna jasa telah mentaati jalur antrian secara sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan, dan walaupun ada di beberapa tempat ada petugas-petugas yang mengingatkan juga, terima kasih sudah dibantu dengan adanya keberadaan petugas aparat dari TNI maupun Polri di stasiun yang membantu terlaksananya penerapan jaga jarak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan batas penumpang maksimum. Pada jam tertentu dapat disampaikan beberapa bus Transjakarta masih terdapat kelebihan penumpang sesuai dengan batas kapasitas yang diizinkan. Hal ini karena memang penumpangnya, kebutuhan penumpang yang naik lebih besar dari kapasitas yang diizinkan. Demikian juga dengan KRL, terutama dari 12 rangkaian kereta api, terbanyak penumpang mengisi pada gerbong 1 sampai dengan gerbong 3 yang dari depan, sehingga kurang tersebar atau distribusi penumpangnya kurang tersebar di semua gerbong. Barangkali ini secara garis besar nanti lebih detailnya Pak Alvin Lee atau Pak Tulus akan menyampaikan karena beliau ikut ke lapangan. Juga ada penumpang kereta api yang tidak bisa dihindari pada saat penambahan penumpang di stasiun berikutnya. Kemudian terkait dengan ketersediaan fasilitas protokol kesehatan secara makro atau secara umum, baik di stasiun maupun terminal telah tersedia fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, sabun, hand sanitizer, dan sebagainya, serta marka-marka untuk habis antrian maupun duduk. Namun memang masih ada beberapa lokasi yang kurang memperhatikan ketersediaan kelengkapan fasilitas, misalnya sabunnya kosong dan sebagainya. Namun itu sudah diingatkan oleh petugas yang melakukan survei agar semua itu dapat terpenuhi. Kemudian dapat disampaikan juga bahwa peran petugas sangat signifikan. Secara umum petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penerapan protokol kesehatan, serta dalam hal mengingatkan kepada penumpang
untuk tetap menjaga jarak, terutama menggunakan masker dan tidak berbicara di dalam kereta maupun armada bus. Peran penumpang juga dengan dirasakan bahwa masyarakat terutama penumpang sudah mempunyai kesadaran cukup tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga memang kadang-kadang walaupun masih ada beberapa yang diingatkan, namun secara garis besar penumpang masyarakat sudah patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Demikian barangkali hasil yang secara umum. Kami mengharapkan hasil monitoring tersebut nantinya tentunya akan dilengkapi oleh informasi dari Ombudsman maupun YLKI, dan sesuai dengan peran tugasnya masing-masing, dan hasil temuan tersebut akan jadi masukan atau rekomendasi terhadap hasil temuan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya untuk memperbaiki, barangkali untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Barangkali itu yang dapat disampaikan Pak Budi. Berikutnya, sekali lagi kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa jangan mengabaikan protokol kesehatan, karena memang saat ini kita masih menghadapi pandemi, serta lakukanlah kegiatan mobilisasi sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dan tidak melakukan atau disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Demikian Pak Budi, hasil yang secara garis besar, mungkin nanti detailnya bisa disampaikan pada saat kita melakukan laporan tertulis ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Alvin Lee, Pak Tulus atas partisipasinya melakukan survei penerapan protokol kesehatan pada angkutan publik di Jabodetabek. Kepada rekan-rekan media juga terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala BPTJ. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Bapak Alvin Lee yang dalam ini mewakili Ombudsman untuk bisa menyampaikan hasil monitoring yang dilakukan. Untuk informasi, beliau ini kemarin langsung terjun di lapangan bersama teman-teman yang lain dari awal hingga akhir, dan saya kira beliau akan banyak melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan, sehingga mungkin pandangan-pandangannya mungkin akan cukup objektif. Kami persilahkan Bapak Alvin untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala BPTJ, Bu Polana. Perkenankan saya menyampaikan laporan dari Ombudsman yang berdasarkan dua kegiatan, yaitu tanggal 16 Selasa dan Rabu, belum termasuk kegiatan yang hari ini karena hari ini masih berjalan. Ya, ini udah. Jadi kami sempat meliput 13 lokasi ataupun rute, baik itu stasiun maupun terminal dan halte. Saya masuk ke slide ketiga. Fokus pengawasan kami adalah pada apakah petugas ini cukup, apakah petugas ini melaksanakan tugas kewajibannya, fungsinya. Dan kedua adalah penerapan SOP untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan ketiga yang menjadi perhatian kami adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya beberapa temuan, slide berikutnya, slide 4. Jumlah petugas relatif kurang, terutama pada pagi hari, pada beban puncak ya. Pada beberapa terminal atau halte kami lihat Transjakarta itu petugasnya bahkan kadang cuma satu orang saja untuk mengukur suhu tubuh. Padahal pada jam-jam pagi itu antara jam 7 sampai dengan jam 8.30 itu penumpang cukup banyak. Nah, petugas yang sudah terbatas ini jumlahnya, mereka tidak hanya mengukur suhu tubuh,
tapi juga masih membantu juga penumpang untuk men-tap kartu atau bahkan yang kesulitan untuk membeli kartu dan top up dan sebagainya. Kemudian di dalam bus Transjakarta praktis sekarang hanya ada driver saja, pengemudi, tidak ada petugas yang di dalam bus, dan pengemudi tentunya fokus mengemudikan bus saja, sehingga untuk ketertiban penumpang di dalam bus itu sepenuhnya tergantung dari kesadaran dari para penumpang itu sendiri. Lanjut, berikutnya kami juga mendapatkan bahwa di stasiun-stasiun MRT tidak semuanya itu dibantu pengawasan oleh unsur TNI maupun Polri. Jikapun ada dari TNI, pada saat lalu lintas puncak atau beban puncak itu kami mendapatkan justru dari TNI tidak ada di tempat. Ya, ini memang sulitnya koordinasi, siapa yang berhak mengatur, menegur, dan sebagainya. Kami juga mendapatkan bahwa fungsi pengawasan ini masih belum konsisten. Ada petugas yang aktif, tapi juga ada petugas yang pasif, melihat penumpang yang menggunakan masker, misalnya maskernya turun tidak menutup hidung atau masih menggunakan masker scuba, itu dibiarkan. Tapi kalau yang jelas-jelas tidak memakai masker, temuan kami masih ditegur yang tidak memakai masker. Tapi yang cara memakai maskernya tidak benar, itu banyak yang dibiarkan. Juga mengenai penjagaan jarak. Penjagaan jarak ini terutama ketika naik turun tangga, eskalator, ketika antre di loket beli tiket, ya, itu masih belum diawasi secara konsisten, sehingga kadang-kadang juga masih terjadi kerumunan ketika penumpang, calon penumpang ini antre di loket, terutama di stasiun. Slide berikutnya, untuk penerapan SOP protokol kesehatan, lanjut aja. Secara umum sudah berjalan baik, ya, terutama tentang kewajiban menggunakan masker. Tapi untuk hal-hal lain, misalnya penumpang ketika menggunakan vending machine atau mesin untuk membeli kartu, setelah itu tidak cuci tangan, ya, padahal itu kan mesin digunakan oleh banyak orang, tombol-tombolnya digunakan oleh banyak orang. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, penumpang ketika antri, terutama ketika beli tiket, itu tidak selalu dijaga jaraknya. Lanjut, ketersediaan sarana dan prasarana. Ini kami mendapatkan bahwa informasi untuk sosialisasi sudah cukup intensif, banner, poster, dan lain-lain, baik itu di stasiun maupun di terminal, cukup banyak dan mudah dibaca. Ketersediaan hand sanitizer atau pencuci tangan ini yang masih agak kurang, tapi ini juga dilematis. Yang kami perhatikan adalah misalnya di halte bus, di halte Transjakarta itu hanya ada satu, di dalam bus juga hanya ada satu. Kami juga berbincang dengan petugas-petugas baik itu di halte maupun di stasiun. Ternyata permasalahannya adalah hand sanitizer ini dicuri juga. Jadi serba salah ini. Disediakan
dirusak atau dicuri, tidak disediakan juga kurang. Maka saran kami adalah sebetulnya hand sanitizer ini kan juga bukan barang mahal ya. Masker dan hand sanitizer ini bagi pemerintah sebaiknya diwajibkan saja. Setiap orang keluar rumah selain wajib pakai masker juga bawa hand sanitizer. Masing-masing perlengkapan pribadi, harganya juga tidak mahal dan itu menjadi APD pribadi setiap orang yang keluar rumah. Untuk tempat mencuci tangan di beberapa stasiun kelihatannya tidak berfungsi, airnya tidak mengalir. Tapi stasiun-stasiun lain kami perhatikan di toiletnya cukup bagus. Jadi ini masih belum standar, tergantung dari keaktifan kepala stasiun untuk memastikan bahwa infrastruktur di stasiunnya berjalan dengan baik. Hal lain yang kami perhatikan adalah cukup menggembirakan bahwa tadi seperti di dalam bus Transjakarta, walaupun tidak ada petugas yang mengatur, di gerbong kereta api juga, KRL juga, pada umumnya penumpang ini sudah cukup tinggi kesadarannya. Mereka duduk juga menjaga jarak, pada kursi-kursi yang diberi tanda silang tidak diduduki. Dan yang lebih menggembirakan adalah kami melihat, Pak, tidak sedikit penumpang laki-laki tanpa diminta, mereka ketika melihat ada ibu-ibu, ada penumpang yang sudah berusia lanjut, itu mereka berdiri dan menawarkan kursinya. Ini luar biasa bahwa di tengah pandemi dan juga pada jam-jam sibuk, nilai-nilai sosial kita ini tetap berjalan. Masih ada orang-orang yang merelakan tempat duduknya untuk digunakan oleh penumpang berkebutuhan khusus maupun orang-orang yang mereka nilai lebih membutuhkan kursi itu daripada dirinya sendiri. Saya menyampaikan hormat kepada penumpang-penumpang KRL, penumpang Transjakarta yang sudah punya dan terus berlanjut ya kesadaran sosialnya ini. Beberapa saran yang kami sampaikan untuk BPTJ, pertama adalah menghitung kembali jumlah petugas pengawasan prokes di dalam angkutan atau kendaraan umum. Tentunya ini juga memperhatikan jam-jam sibuknya seperti apa. Lanjut itu slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Yuk lanjut lagi. Nah, kemudian juga pada mesin-mesin vending machine atau mesin otomatis penjual tiket, sebaiknya juga dipasang poster bahwa seusai menggunakan mesin, jangan lupa bersihkan tangan Anda, gunakan hand sanitizer. Menambah juga tempat-tempat untuk mencuci tangan atau hand sanitizer di tempat strategis, terutama tempat mencuci tangan ini dipastikan yang ada betul-betul tersedia, airnya mengalir, ada sabunnya, kemudian juga untuk membersihkan atau mengeringkan tangan. Memang ini dilematis juga. Kalau menggunakan kertas tisu, satu boros, kadang-kadang tisunya juga ikutan dibawa. Kalau menggunakan blower, itu lama dan berisik. Maka kami lebih condong menyarankan agar hand sanitizer itu menjadi kelengkapan pribadi masing-masing penumpang, sama dengan masker. Informasi di stasiun maupun di terminal ini mungkin juga ada baiknya ya, statistik yang tiap hari dipublikasikan oleh Satgas COVID, BNPB di masing-masing provinsi, terutama di Jakarta, berapa
setiap hari itu berapa orang yang masih terkonfirmasi positif, berapa yang meninggal. Ini agar betul-betul melekat pada pengguna transportasi publik bahwa corona masih ada, corona masih mengancam jiwa kita dan kita wajib waspada. Terakhir, kami juga menyarankan karena ini sudah saatnya vaksinasi, petugas-petugas transportasi seperti pengemudi Transjakarta, kemudian petugas di loket stasiun yang setiap hari ini melayani ribuan orang, petugas-petugas keamanan baik itu di stasiun maupun di halte dan di terminal, ini juga diprioritaskan agar mereka mendapatkan giliran vaksinasi juga secara reguler. Minimal sebulan sekali mereka ini juga dilakukan uji COVID, tes antigen, agar mereka betul-betul terlindungi karena setiap harinya menghadapi ribuan pengguna transportasi umum. Demikian secara ringkas saya sampaikan hasil pengawasan ini, dan ini baru mencakup 2 hari, yang hari ini masih berjalan, dan hari ini kita mengawasi kegiatan sore hari ketika pekerja-pekerja pulang kantor. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan pada Pak Budi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Dari YLKI untuk dipersilakan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Budi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di tengah rintik hujan yang deras, bahkan bukan rintik hujan ya, kita melakukan jumpa pers. Yang kami hormati Ibu Polana selaku Kepala Badan BPTJ dan Pak Alvin Lee, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman media. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan dan juga Pak Alvin Lee, saya kira sudah mencerminkan apa yang ada di lapangan, sehingga saya akan melengkapi saja apa yang beliau temukan itu. Apakah sudah laporan saya sudah diposting? Kalau belum, saya sudah ya. Ya, saya kasih judul menyorot implementasi prokes di angkutan umum massal di Jabodetabek. Mungkin saya setengah bercanda kalau ditanya paling baik siapa yang prokesnya yang kita temukan di lapangan, barangkali yang paling baik adalah kereta api bandara atau railing. Kenapa? Karena penumpangnya nggak ada. Ya, kemarin kami ke sana, penumpangnya hanya 10 orang setiap trip ya, dengan 6 kabin. Coba bayangkan 6 kabin hanya diisi oleh 10 orang, jadi satu kabin hanya 1,5-an orang saja ya, sehingga tentu sangat prokes kalau kita bilang, tetapi memang saya lihat protokol kesehatan memang jauh lebih bagus di kereta api bandara, namanya mungkin penumpang premium, kereta premium tentu standar-standarnya juga jauh lebih bagus saya kira dari yang lainnya. Baik, lanjut. Ya, secara umum teman-teman sekalian, bahwa implementasi protokol kesehatan di area angkutan umum massal, baik di stasiun, halte, terminal, ataupun di dalam angkutan umumnya sendiri, on board, itu sudah diterapkan dengan baik, terima kasih, terutama pada konteks menggunakan masker. Tadi saya kira sudah sepakat bahwa masker, ya tidak ada orang yang tidak pakai masker, semua pakai, dan ini saya kira sudah, ini hal-hal yang harus kita apresiasi. Dan kemudian di setiap stasiun, halte, terminal sudah terpasang hand sanitizer, walau kadang ada yang sudah habis atau kosong, ya. Seperti di stasiun Bogor kita menemukan ada alatnya, tapi setelah kita pencet kosong, ya. Kemudian di stasiun LRT, di Velodrome dan Pegangsaan malah tidak ada. Nah, kosongnya tadi seperti kata Pak Alvin Lee, bisa mungkin petugasnya lupa, atau mungkin juga mungkin diporotin konsumen, atau juga bagaimana, karena memang harus kita akui ada vandalisme, terutama di awal-awal ya, diisi penuh tapi kemudian
ambil, dan juga di kereta atau di bis seharusnya ada menjadi tidak ada karena diambil oleh oknum-oknum yang ada. Kemudian selalu ada pengecekan suhu oleh petugas saat penumpang akan memasuki area stasiun, terminal ataupun halte. Dengan catatan tadi seperti temuan Pak Alvin Lee juga bahwa petugas masih minim, ya, baik itu petugas organik dari transportasi umumnya atau Dishub atau TNI atau yang lainnya. Ini saya kira harus ada penambahan petugas untuk pengecekan suhu atau yang lain, terutama untuk mengatur jaga jarak, ya. Karena paling sensitif di dalam masalah protokol kesehatan ini adalah jaga jarak, ya, baik di prasarananya ataupun sarananya. Kalau di stasiun, saya kemarin bertanya di stasiun Depok untuk kapasitas penumpang di kebijakan komuter lain itu di stasiun Depok misalnya maksimal penumpang yang di dalam peron itu hanya 20 penumpang, ya. Kalau sudah lebih sudah 20 maka akan di close, konsumen atau penumpang tidak boleh masuk di dalam peron yang ada. Lanjut, setelah temuan umum saya juga menemukan beberapa hal spesifik, ya. Pertama, terdapat poster peringatan tentang bahaya COVID, ya, tapi tidak semua menerapkan itu, ya. Seperti di halte Transjakarta Pinang Ranti, ya, hanya ada peringatan area wajib masker. Jadi tidak ada peringatan protokol kesehatan yang lebih meluas, ya. Kemudian kepatuhan prokes yang paling lemah adalah pada aspek menjaga jarak, khususnya saat on board dan tidak ada peringatan hal tersebut karena mungkin menyangkut kapasitas dan segala macam, ya, baik itu di Transjakarta ataupun juga di kereta api atau komuter lain, ya. Karena kemudian khususnya pada jam-jam padat, ya, kemarin kita monitor di KRL itu di atas jam 8 misalnya atau setengah 8 lebih dari 50% kapasitas itu semacam terjadi penumpukan di kabin-kabin tertentu atau bahasa awamnya di gerbong, tetapi istilah teknis regulasinya bukan gerbong tapi kereta, ya. Terjadi penumpukan penumpang, tetapi di sisi lain kabin yang lain dalam keadaan agak longgar. Kemudian sejauh mata memandang memang tidak ditemukan masker jenis scuba atau buff, tetapi ditengarai banyak masker medis abal-abal yang digunakan yang tidak SNI, tetapi tidak ada teguran. Mungkin ini karena secara teknis agak susah, ya, secara fisik membedakan mana yang SNI atau tidak kalau hanya berdasarkan pandangan mata. Nah, ini saya kira nanti harus ada law enforcement, ya, masker yang tidak recommended saya kira harus juga dikenakan teguran, bukan hanya buff ataupun scuba saja. Kemudian upaya penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran prokes sudah dijalankan khususnya oleh petugas KA komuter lain baik di stasiun ataupun di dalam kereta, ya. Itu yang saya kira kami lihat di sana. Lanjut. Nah, penegakan hukum, bahkan kalau saya temukan kemarin, kebetulan pas saya naik kereta komuter lain dari Sudirman, itu ada penegakan hukumnya lebih fokus pada penumpang yang berbicara, ya, karena kan aturan naik komuter lain penumpang tidak boleh bicara. Bahkan petugas terkesan overacting, ya. Kenapa? Karena waktu itu ada penumpang yang menggunakan headset di telinganya sambil diduga berbicara, tetapi ketika ditegur, kami tidak bicara, kami itu hanya lagi mendengarkan meeting. Kenapa dilarang? Sama dengan yang lain, kami juga melihat YouTube atau apa, tapi kami tidak berbicara. Nah, ini yang saya kira juga harus clear apakah mendengarkan meeting itu boleh atau tidak, sehingga tidak menimbulkan satu sengketa di lapangan. Ya, kemudian tadi saya katakan terjadi penumpukan penumpang di kabin tertentu untuk komuter lain, sementara di kabin yang lain cenderung longgar dan tidak ada upaya untuk merekayasa. Memang ini secara teknis sulit, tetapi kalau konteksnya protokol kesehatan, maka ini harus dilakukan. Sehingga ketika terjadi kabin-kabin tertentu yang penuh, maka harus direkayasa agar digeser ke kabin yang lain. Mungkin penumpang akan
malas juga karena nanti nggak dapat tempat duduk atau apa. Tetapi ini yang terjadi begitu, ada semacam penumpukan yang berlebih, tetapi di cabin yang lain kosong. Kemudian adanya fasilitas nirsentuh, khususnya di MRT. Lift sudah menggunakan pedal di kaki, jadi bukan di tangan. Ini saya kira positif, sebagaimana di bandara ya, sehingga kita buka tutup lift tidak dengan tangan, dengan jempol kaki, tapi dengan kaki kita. Itu saya kira hal yang positif. Kemudian ditemukan banyak penumpang yang menggunakan masker, tapi tidak secara benar, ya, tidak menutup hidung, ya, dan ini kurang ditegur oleh petugas. Ya karena standarnya kan yang benar tentu selain menutup mulut juga menutup hidung. Nah ini saya kira juga harus ada teguran bagi penumpang yang tidak menutup hidungnya dengan masker. Bahkan kemarin kami bicara dengan Direktur Operasional Kereta Bandara. Beliau sebagai direktur sesekali kalau bicara membuka maskernya. Ya ini saya juga menyesalkan itu. Makanya di foto yang saya pasang dikomentari oleh Pak Alvin Lee, itu pakai masker kok nggak tutup hidungnya. Nah itu fenomena itu masih lumayan banyak sehingga ini harus diperhatikan oleh petugas. Lanjut. Yang terakhir, bahwa implementasi prokes sudah diterapkan di semua moda, namun perlu peningkatan ya agar lebih standar, lebih bagus lagi. Khususnya terkait aspek edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penularan virus, ya, karena ini menjadi hal yang sangat mendasar agar ada kesadaran itu, karena sampai sekarang masih banyak yang menyepelekan atau menganggap virus ini tidak ada dan seterusnya. Kemudian diperlukan penegakan hukum untuk konsistensi menjaga jarak, khususnya saat on board, ya, karena sekali lagi kalau konteksnya di Jabodetabek menggunakan masker sudah hampir ya katakanlah 100% mematuhinya dengan catatan-catatan tadi, tetapi dalam hal menjaga jarak khususnya di on board ini yang masih harus digarisbawahi, ya. Diperlukan upaya untuk peringatan kepada penumpang yang menggunakan masker medis non standar. Ya, penting sekali karena apa gunanya kalau kita menggunakan masker tapi tidak standar, sehingga nanti tidak efektif dan bisa memicu penularan. Dan yang terakhir, agar BPTJ melakukan pengawasan di terminal dan terminal bus dan angkutan umum yang sifatnya reguler, yang potensi pelanggarannya lebih besar, ya, ke antar kota, ya, apakah di Rambutan atau di Pulau Gadung atau di mana, itu kami menduga tingkat kepatuhannya lebih rendah dibanding yang angkutan massal di Jabodetabek. Demikian saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Polana selaku Kepala Badan dan juga Pak Alvin Lee yang bisa kami sampaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih. Tapi yang pasti kami memberikan apresiasi atas upaya BPTJ untuk memonitor ini, melakukan ini sebagai bentuk konsistensi dan bentuk pengawasan yang memang harus dijalankan agar terbangun kesadaran publik terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi. Jadi untuk sesi yang terakhir kita membuka kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman wartawan. Namun untuk sesi pertanyaan ini kita lakukan secara memilih pertanyaan yang sudah disampaikan secara tertulis ya. Jadi kita nanti akan memilih 3 pertanyaan, mungkin bisa ditampilkan pertanyaan yang sudah ada. Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Sudah jelas. Kami sampaikan ke teman-teman wartawan. Belum ada, mungkin sedikit ada semacam
pernyataan dari BPTJ Bu, mungkin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Alvin dan Pak Tulus Abadi. Saya kira memang kegiatan monitoring ini kan tidak berhenti di sini, pasti ada tindak lanjutnya. Jadi agar ini bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita untuk menegakkan protokol kesehatan di angkutan umum massal. Jadi segala macam bentuk hasil monitoring dan rekomendasi ini pasti akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik operator maupun instansi lain yang terkait, sehingga apa-apa yang masih menjadi kekurangan nanti akan kita perbaiki secara bersama-sama. Mungkin Ibu Kepala Badan bisa menyampaikan. Pak Budi, kalau Ibu Kepala sedang ada masalah dengan headsetnya, saya izin menambahkan sedikit. Oh silakan, Pak Alvin terlebih dahulu, silakan. Ya. Silakan. Baik, perlu kami perjelas ya bahwa monitoring ini kan hanya sampel. Ya. Kami melakukan kerjasama ini hanya untuk 3 hari. Dan tentunya ini masih untuk transportasi umum yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh BUMN. Sedangkan transportasi umum yang diselenggarakan oleh swasta, misalnya angkutan kota, kemudian metro mini dan sebagainya, itu belum kita monitor. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan juga observasi dari insan ombudsman, yang dikhawatirkan ini justru yang di sektor swasta. Yang sektor dari pemerintah, sektor BUMN kepatuhannya cukup tinggi, tapi untuk sektor swasta ini yang kita agak khawatir, misalnya pengemudi angkutan kota, pengemudi metro mini dan sebagainya itu, bagaimana mereka, sejauh mana mereka patuh, disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker dan pakai masker yang benar, mengingatkan pengguna transportasi agar selalu melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Ini yang selanjutnya saya harapkan kita juga monitor untuk diambil langkah-langkah perbaikan. Saya kira saya menambahkan itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alvin. Mungkin Ibu Kepala Badan bisa. Ya. Baik. Dan Pak Tulus juga terima kasih. Pasti sama-sama melakukan monitoring terhadap
Baik. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Yang kita lakukan selama 3 hari sampai hari ini memang masih merupakan random check sampel untuk angkutan publik di Jabodetabek yang memang relatif besar ya, Kak, besar dan dengan mempunyai jaringan armada yang cukup besar. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lee bahwa kita baru melakukan pengawasan terhadap tersebut, namun secara tidak formal kami juga melakukan pengawasan ke angkutan terutama angkutan umum, namun memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, barangkali ada baiknya kita melakukan juga seperti ini untuk angkutan umum yang lain. Yang jelas, sekali lagi saya mengingatkan kepada media, juga masyarakat terutama, bahwa kita saat ini masih pandemi dan masih harus patuh dan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan dan lakukanlah perjalanan sesuai dengan kebutuhannya. Karena apabila kita masih dalam kondisi pandemi, kapasitas masih dibatasi karena adanya pembatasan protokol kesehatan. Namun dengan demikian tentunya kalau demand-nya atau demand saja tidak dibatasi, tentunya akan terjadi penumpukan. Dan saya juga yakin akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan ini, terutama mengingatkan kepada operator-operator agar penerapan protokol kesehatan dijalankan secara konsisten dan benar. Juga terutama tadi di kereta juga saya ada laporan dari Direktur Angkutan bahwa memang terjadi bukan penumpukan, masyarakat lebih cenderung masuk ke dalam gerbong-gerbong atau kereta 3 terdepan, sementara di kereta lainnya masih kosong, sehingga barangkali hal-hal itulah yang harus kami ingatkan kembali kepada operator. Dan untuk itu juga kepada rekan media, apabila ada masyarakat atau di dalam angkutan umum yang belum atau melanggar ketentuan protokol kesehatan, mohon diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan pemberitahuan atau peringatan kepada operator maupun mengingatkan kembali ke masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Itu saja Pak Budi, barangkali sedikit tambahan. Yang penting lakukanlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan, lakukan mobilisasi sesuai dengan kebutuhan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BPTJ. Ada pertanyaan dari Pak Dane Kompas ya. Apakah ada data jumlah pergerakan manusia dalam survei tersebut? Mungkin ini yang bisa. Pertanyaan ditujukan kepada siapa nih? Nggak disebutin ya? Ya. Mungkin bisa sedikit saya jawab Bu ya, karena mungkin ini pertanyaan agak umum sedikit. Mohon izin Ibu Kepala BPTJ mungkin. Ya, jadi survei ini sifatnya observasi awal. Jadi kita belum sampai detail untuk bagaimana menghitung pergerakan manusia. Jadi karena sifatnya observasi adalah pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi yang ada sebenarnya di lapangan. Jadi belum sampai menyentuh jumlah detail angka kuantitatif mengenai pergerakan manusia yang ada di dalam aktivitas survei kita. Itu yang bisa kita jawab. Ya, lanjut. Mungkin ada tanggapan dari pertanyaan ini dari Pak Alvin atau Pak Tulus? Ya tidak ada, karena itu kan sifatnya data, jadi nggak tahu kita. Oke, ya siap. Ada yang lain? Silakan. Pertanyaan yang lain? Di YouTube ada nggak di YouTube? Ada pertanyaan lain? Ya, tidak ada ya. Oh, baik, kalau tidak ada, mungkin saya kira kegiatan kita Jumpa Pers yang pada siang hari ini bisa kita akhiri. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada acara siang hari ini. Oh, masih ada satu pertanyaan.
Silakan, silakan. Mohon maaf, ternyata masih ada satu pertanyaan. Baik, dari Wisnu di mana nih? Oh, dari internal BPTC, bukan dari media ya? Oh, saya kira itu yang mana ya? Saya kira yang pertanyaan itu hanya masukan, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, hanya masukan. Ya, baik, saya kira ya baik, saya kira ada satu pertanyaan. Sebenarnya kita tunggu terlebih dahulu. Baik, apakah ada hukuman khusus ke depannya jika ditemukan penumpang tidak mematuhi prokes? Mungkin yang bisa menjawab dalam hal ini mungkin dari Ibu Kepala Badan terlebih dahulu. Silakan, Bu. Dari mana tadi? Dari Cendana Yus. Apakah ada hukuman apabila melanggar? Memang sejauh ini aturan kita masih merupakan himbauan keras sebenarnya. Himbauan keras. Memang ada tindak lanjut, ada beberapa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perda, oleh Pemda, misalnya DKI, dengan ada pelanggaran, katakanlah ada pelanggaran tidak memakai masker, itu ada hukumannya. Namun sejauh ini memang ini karena sifatnya adalah himbauan, walaupun sebenarnya himbauan ini untuk kepentingan masyarakat sendiri tentunya, sehingga salah satu upaya pemerintah untuk melakukan memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini adalah menghimbau keras atau menghimbau dengan sangat kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Memang ada di beberapa sesi saran harus ada law enforcement, itu yang barangkali kalau peraturan menteri tidak ada sanksi. Namun apabila peraturan pemerintah daerah itu bisa ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut. Demikian barangkali dari siapa tadi? Ya, dari perusahaan angkutan juga mungkin harus kami bisa melakukan teguran kepada operator perusahaan angkutan apabila memang operator tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan, misalnya teguran 1, 2, 3, nanti mencabut izin dan sebagainya. Demikian Pak Budi barangkali yang secara garis besar. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Pak Tulus Abadi. Ya, silakan. Jadi tes ya. Jadi saya kira ini jawaban bisa dilengkapi oleh Bapak Tulus Abadi karena menyangkut masalah hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen nih, konsumen angkutan umum ya. Saya kira masyarakat sudah mestinya memiliki juga kewajiban selain hak mereka sebagai konsumen. Silakan Pak Tulus Abadi, silakan. Terima kasih Pak Budi. Jadi betul sekali, saya kira dalam masa seperti ini yang paling utama adalah kita menghimbau dengan sangat agar masyarakat sebagai konsumen, sebagai pengguna angkutan umum, agar jangan hanya menuntut hak menggunakan dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang sempurna. Dan kami minta sekali lagi untuk
petugas di lapangan juga jangan segan-segan untuk menegur, memberikan sanksi kepada konsumen yang abai atau melanggar terhadap protokol kesehatan, karena bukan hanya mengancam keselamatan dirinya, tapi juga keselamatan orang lain secara keseluruhan. Ya, jadi ini saya kira perlu sinergi yang kuat antara penumpang, harus punya kesadaran kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan ini dimanapun berada, apalagi di angkutan umum, karena angkutan umum kan karakternya adalah menimbulkan kerumunan. Ya, ini yang saya kira juga harus sangat keras, karena potensi untuk terjadinya pelanggaran kerumunan ini atau jaga jarak harus diantisipasi oleh masyarakat, konsumen, dan juga petugas lapangan. Saya kira itu, moderator. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak Tulus. Ada tambahan dari Pak Alvin Lee? Saya kira menanggapi tadi ya, apakah ada hukuman atau tidak, kita di Indonesia ini jangan berorientasi pada hukuman, tapi menumbuhkan kesadaran baik itu dari penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna pelayanan publik, dalam hal ini sektor transportasi. Percuma saja kalau kita menghukum tapi tidak ada perbaikan. Saya kira yang lebih penting di sini adalah terus-menerus ada perbaikan, baik itu pada sisi penyelenggara, cara kerjanya lebih sistematis, lebih berani menegur, juga kesadaran pada pengguna pelayanan publik bahwa menegakkan protokol kesehatan ini adalah demi melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Untuk saat ini saya kira yang dapat dilakukan adalah bagi mereka yang tidak patuh, tidak kooperatif melaksanakan protokol kesehatan, itu dapat ditolak untuk menggunakan pelayanan transportasi publik ini. Saya kira itu juga sudah cukup jelas bahwa penyelenggara pelayanan publik akan tidak memberikan pelayanan jika mereka yang pengguna ini tidak mematuhi peraturan. Itu saya kira akan lebih efektif daripada kita repot menghukum, nanti harus hukuman melalui proses hukum dan lain-lain yang cukup panjang. Jadi kembali lagi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Tulus. Pengguna pelayanan publik ini dalam sektor transportasi juga jangan hanya menuntut haknya, tapi juga berikan kewajibannya, terutama kewajiban moral kepada sesama pengguna pelayanan publik agar sama-sama terjaga kesehatannya. Saya kira demikian tambahan dari kami. Terima kasih Bapak Alvin Lee. Pertanyaan terakhir. Terkait dengan tidak adanya petugas di dalam armada TJ, apakah BPTJ bisa mendorong untuk dikembalikan lagi petugas di bus untuk membantu penumpang yang jaga jarak naik kendaraan umum? Dari Naomi, Berita Trans. Ini Ibu Kepala Badan yang mungkin menjawab. Baik, coba tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah Oke. mengenai masalah tidak ada petugas di dalam armada Transjakarta. Ya, baik. Terima kasih Mbak Naomi atas pertanyaannya. Intinya dengan adanya temuan hasil monitoring ini, tentunya kami akan menyampaikan kepada operator yang ditemukanali ada kekurangan, misalnya tadi tidak kurangnya petugas, kemudian masih adanya, terutama sih lebih kepada petugas dan kelengkapan atau ketersediaan penerapan protokol kesehatan. Jadi itu barangkali akan kami sampaikan kepada operator agar ketentuan-ketentuan itu dipenuhi, sehingga tentunya kembali lagi ini demi tercapainya pemutusan atau demi lebih mengurangi penularan COVID-19 di angkutan umum. Salah satunya adalah penyediaan protokol kesehatan, baik itu petugas, baik itu fasilitasnya,
dan tentunya akan kami minta sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lee, ada beberapa yang barangkali informasinya kurang. Misalnya di vending machine, setelah menggunakan vending machine harus cuci tangan dan sebagainya. Itu akan kami sampaikan berdasarkan hasil temuan yang akan kami rekap dan akan kami sampaikan kepada para operator apa-apa saja yang harus diperbaiki. Demikian Pak Budi, barangkali jawaban secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sudah pertemuan kita jumpa pers yang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semua di dalam kesempatan kali ini dapat disampaikan lanjut oleh rekan-rekan di media, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup proporsional mengenai masalah implementasi protokol kesehatan di dalam angkutan umum massal perkotaan di Jabodetabek. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber yang pada kesempatan siang ini telah meluangkan waktunya untuk hadir untuk acara kita ini, yaitu Bapak Alvin Lee dan Bapak Tulus Abadi, dan juga kesediaan Ibu Kepala PTTJ untuk langsung memimpin kegiatan Jumpa Pers kali ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Alhamdulillah.